channel YouTube aku. Di video kali ini, aku mau share ke kalian mengenai suka dan duka menjadi seorang marketing. Nah, kebetulan di sini aku adalah marketing di salah satu bank dan berfokus di kredit saja. Apa aja sih suka dan dukanya dari seorang marketing? Namun sebelum ke pembahasan, aku mau share dulu ke kalian secara garis besar ya, apa sih itu marketing? Marketing adalah bagian pemasaran ya teman-teman. Jadi kita ditugaskan untuk memasarkan atau menjual suatu produk dan jasa dari perusahaan tersebut kepada khalayak ramai. So, langsung kita bahas untuk dukanya menjadi seorang marketing. Menjadi seorang marketing itu pastilah dituntut sebuah target. Perusahaan akan memberikan target kepada kita untuk bisa mendistribusikan atau menjual produk yang akan kita berikan kepada masyarakat. Nah, tentu untuk mencapai target itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Misalkan saja ini menyebarluaskan jasa atau produk yang akan kita jual. Jadi kita harus istilahnya memberitahu masyarakat gitu biar mereka tuh tahu keberadaan kita gitu. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu sebar brosur. Sebar brosur di tempat-tempat yang ramai biasanya, misalkan pasar, kemudian tempat-tempat yang umum gitulah, yang maksudnya yang banyak orang berkerumun gitu. Biasanya kalau ada perkumpulan-perkumpulan gitu juga bisa disebar-sebarkan brosur dari toko ke toko. Kalau aku karena fokus ke kredit, jadi biasanya aku menyebarkan itu di toko ke toko yang cukup besar ataupun yang di pinggir-pinggir itu yang sekiranya mereka membutuhkan modal. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah menyebarkan brosur baik secara langsung ya, misalkan terjun langsung ke pasar ataupun melalui sosial media, itu pasti ada efeknya setidaknya efeknya itu bukan sekarang tapi di 1 atau 2 bulan ke depan. Efeknya bukan buat teman kita, tapi bisa jadi buat temennya atau saudaranya atau keluarganya teman kita. Kemudian duka yang selanjutnya menurut aku yaitu ketika kita misalkan nih teman-teman ya, kita nih datang ke suatu toko gitu menawarkan produk yang akan kita jual, ataupun datang kemana aja lah, mendatangi seseorang yang menurut kita itu potensi gitu. Ketika kita tawari, kita kasih brosur, ternyata mereka takut kedatangan dari orang dari bank. Jadi mereka tuh kadang kalau orang awam itu takut, wah orang dari bank ini takut gimana. Image-nya itu kan buruk gitu ya teman-temannya. Padahal kita cuma ingin menyebarkan brosur aja gitu. Jadi kadang itu kita langsung ditolak mentah-mentah. Oh maaf mbak, saya nggak mau mbak, nggak berminat gitu. Tapi kadang juga ada juga yang ya coba tanya-tanya dulu gitu. Tapi nanti nih kalau berminat saya hubungi mbaknya. Paling kayak gitu sih, ada penolakan lah dari nasabah ya. Jadi ya kita tetap harus semangat aja meskipun sudah ditolak gitu. Karena itu udah menjadi hal yang biasa bagi seorang marketing. Mungkin kadang marketing itu untuk pertama kalinya ya teman-teman, dari pengalaman aku menyebarkan brosur dari pasar ke pasar, dari toko ke toko, dari orang satu ke orang yang lain, itu malu banget, bener-bener malu. Aduh, aku tuh sekolah tinggi-tinggi kok kerjaannya gini ya, nyebarin brosur gitu loh. Tapi ya gimana, nggak ada kerjaan lain, nggak ada pekerjaan lain gitu. Ya udahlah jalani aja yang sekarang gitu. Tapi ya sampai sekarang sih alhamdulillahnya aku bersyukur udah terbiasa dengan hal itu. Dan untuk marketing itu, untuk marketing yang baru ya teman-teman, sebagian besar menyebarkan brosur. Tapi untuk marketing yang lama, semakin kesini kita tidak perlu menyebarkan brosur teman-teman. Tapi nanti untuk senangnya menjadi marketing, sukanya menjadi marketing akan aku bahas di video selanjutnya. Kemudian duka yang selanjutnya yaitu dikejar target. Kita juga pasti dikejar target karena kita pasti ditarget nih dari perusahaan, berapa sih yang harus dicapai. Misalkan aja nih aku kredit, jadi aku harus mencairkan kredit misalkan 300 ataupun 400 atau 500. Jadi pasti ada target-target tertentu. Ataupun misalkan di bagian kredit marketing motor atau mobil, harus ada berapa unit yang terjual setiap bulannya gitu. Jadi pasti ada target yang harus kita capai. Dan mungkin kalau kita belum mencapai target, pasti kita akan dikejar-kejar terus sama atasan gitu loh. Jadi kadang kita merasa tidak nyaman. Itu sih paling yang membuat marketing itu menjadi tertekan. Nah, kemudian duka yang selanjutnya menjadi seorang marketing itu kita harus rela panas-panasan, itu terutama hujan-hujanan. Kalau hujan-hujanan sih biasanya neduh ya, kita ngapain juga hujan-hujanan kan. Tapi kalau panas itu biasanya kita terjang lah, masa mau nurut
redup kan nggak mungkin. Yang jelas pasti kita lebih sering di kendaraan terus ya, di motor terus, kita lebih sering kemana-mana soalnya, dan otomatis tangan kita kan hitam banget. Tangan aku hitam banget karena kadang aku males pakai kaos tangan kayak gitu teman-teman. Muka jadi hitam banget juga, kusam banget karena kita selalu terpapar sinar matahari, kemudian polusi udara juga. Ya itulah dukanya yang menjadi marketing yang paling gimana ya, bagi seorang wanita mungkin ya berat gitu loh. Kemudian kita kadang sebelum melakukan survei, sebelum memberikan kredit kepada orang, kita kan biasa menyurvei dulu nih. Tapi kan sebelum survei kita harus cari alamatnya biar gak nyasar-nyasar, cari alamatnya, kemudian cek lingkungan, orangnya karakteristiknya tuh gimana sih, kayak gitu. Jadi kita gak asal-asalan ya, meskipun memberikan kredit kepada orang lain, kepada orang, jadi kita tetap harus cek lingkungan juga yang menjadi susahnya, menjadi dukanya menjadi marketing itu apa sih? Dari kita tuh sampai ke pelosok-pelosok, dimana jalannya kadang belum diaspal, kita sebagai cewek naik motor di jalan rusak atau bahkan di jalan tanah itu kan licin, jadi resikonya sangat tinggi sebenarnya ya. Jadi memang kita harus ekstra hati-hati, lebih baik pelan-pelan saja, yang jangan ngebut lah intinya gitu, dan selalu cek kendaraan kalian gitu kan aku aja bilang sih. kalau misalnya kita kan kadang dikejar target, bukan cuma kadang sih ya, memang setiap bulan gitu kita dikejar target. Tapi kalau karena aku kredit, aku tidak hanya dikejar sama target nih dari atasan. Misalkan nih aku udah target, tapi aku dikejar-kejar orang, mbak kapan cair nih, mbak kapan cair nih, mbak kapan aku disurvei. Nah kalau sekarang kayak gitu teman-teman. Jadi karena mungkin sudah banyak banget nasabahnya, justru ya itu tetap kita harus membalas gimana sih. Ya menurut aku sih itu ya dukanya menjadi seorang marketing. Sukanya juga banyak kok, nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.